Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai penyusunan penyelesaian audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fika Humairah dengan NIM 091, ada Aiba Nadifa Nuraini dengan NIM 078, ada Cici Suciati dengan NIM 108, ada Muhammad Ridan dengan NIM 109, dan Inggita Dwi Maulidia dengan NIM 095. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas mengenai yang pertama ada langkah dalam penyelesaian audit, yang kedua ada pengertian subsequent event, yang ketiga ada identifikasi klien representation letter, yang keempat ada menyusun manajemen letter. Yang pertama ada langkah dalam penyelesaian audit. Tahap penyelesaian audit sangat mempengaruhi keberhasilan hasil audit. Tahap ini sangat penting dan dilaksanakan setelah pelaksanaan audit atas berbagai siklus. Keputusan yang diambil auditor selama tahap penyelesaian ini untuk mencapai hasil audit yang optimal. Tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Yang kedua, mengevaluasi temuan. Yang ketiga, ada berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 kategori tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Prosedur tersebut meliputi yang pertama mereview peristiwa-peristiwa kemudian, yang kedua membaca notulen-notulen rapat, yang ketiga mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim dan keputusan pengadilan, yang ketiga mendapatkan surat pernyataan dari klien. Untuk kategori yang kedua yaitu mengevaluasi temuan. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kewajiban bersyarat dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Pada akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang diterapkan atas dasar konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kategori yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan klien. Mungkin terdapat beberapa komunikasi dari auditor kepada klien setelah audit selesai. Komunikasi ini ditunjukkan kepada komite audit dan manajemen senior. Beberapa hal yang tercakup dalam pembicaraan pada akhir audit yaitu yang pertama mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal, yang kedua mengkomunikasikan definisi pengendalian internal, yang ketiga komunikasi lain dengan komite audit. Selanjutnya yaitu pengertian dari subsequent event. Subsequent event merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan, sehingga diperlukannya penyesuaian atau pengungkapan dalam pelaporan tersebut. Identifikasi klien representation letter. Pada akhir general audit atau financial audit, pemeriksaan umum, auditor mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri dari yang pertama, pendapat auditor, kewajaran laporan keuangan klien, yang kedua, laporan keuangan yang telah diaudit, tanggung jawab manajemen. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor meminta surat pernyataan langganan dari klien. Klien harus memberikan dan ditandatangani pejabat berwenang atau direktur keuangan dan akuntansi atau direktur utama di titik atas kop surat klien, walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh KAP. Selanjutnya, tanggal surat pernyataan langganan yang pertama sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, audit fieldwork, dan tanggal laporan akuntan publik. Yang kedua, menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal atau kejadian penting sesudah tanggal neraca. Pengertian client representation letter.
adalah surat yang dibuat klien yang ditunjukkan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK atau PABU. Yang kedua, kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen, rapat direksi, dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit telah diperlihatkan kepada akuntan publik, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, penjelasan pos laporan keuangan. Misalnya, yang pertama, piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih dan dibuatkan penyisian yang cukup. Untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Yang kedua, aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Yang ketiga, hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Selanjutnya yang keempat, ada tidak aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit dari bank. Jika ada, jelaskan jenis aktiva dan kepada siapa dijaminkan. Yang kelima, ada tidaknya kewajiban bersyarat pertanggal neraca, kontingen liability kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Adanya pendiskontoan, wesel tagih, dan atau tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal neraca belum ada keputusan hukum dari pengadilan. Yang keenam, ada tidaknya transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Yang ketujuh, ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Kemudian, selanjutnya isi client representation letter. PSA nomor 17, surat pernyataan langganan mengenai yang pertama, tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan. Yang ketiga, kelengkapan notulen RBS, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak adanya dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak dicatat. Yang kelima, informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan pasal perjanjian atau kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan manajemen dan karyawan. Yang kesembilan, komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. Yang ke-10, rencana atau maksud yang mempengaruhi nilai klasifikasi aktiva atau kewajiban. Yang ke-11, pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Yang ke-12, pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan nilai yang dapat direalisasikan. Yang ke-13, rugi dari komitmen penjualan. 14, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva dan aktiva yang dijaminkan. 15, perjanjian membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. 16, rugi komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga yang di atas harga pasar. Yang ke-17, pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan, dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat rugi bersyarat. Ke-18, pengungkapan kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat. Ke-19, tuntutan yang tidak diragukan. Yang ke-20, hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau mod.
modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Menyusun manajemen letter. Yang pertama ada tinjau kembali temuan audit, dan yang kedua identifikasi akar permasalahan, dan yang ketiga tetapkan tindakan perbaikan, keempat jangka waktu penyelesaian, kelima penanggung jawab, keenam monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.